penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Ari, baik-baik. Ya, alhamdulillah senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Kiki kelihatan kurang bersemangat. Kenapa Bu Kiki? Kalau boleh tahu, ada apa Bu Kiki? Ya itu loh Bu, saya tuh ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, apakah hari ini ada waktu Bu Kiki untuk mungkin berbincang-bincang terkait masalah Bu Kiki? Iya Bu, alhamdulillah kalau Bu Ari mau membantu saya biar saya lebih sedikit tenang begitu. Iya, kalau gitu apa yang bisa saya bantu Bu Kiki? Ini loh Bu, saya itu ada masalah terkait dengan asesmen. Kemarin itu Bapak pengawas saya itu mengkritik saya apabila di dalam kelas di pembelajaran saya itu terkait dengan proses yang saya lakukan, terkait dengan pemberian buku teks begitu loh Bu. Ya. Mungkin apa ya yang bisa saya bantu Bu Kiki? Atau harapannya apa Bu Kiki? Apa ya pada saat perbincangan kita hari ini? Ya, saya ingin apa yang saya lakukan ini bisa diterima oleh Bapak pengawas begitu, dan saya ingin apa ya menyampaikan kepada beliau bahwa kalau selama ini saya tuh mengajar menggunakan berbagai sumber, misalkan buku itu hanya sebagai referensi saja begitu Bu, dan tetap mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu saya takut beliau kurang berkenan begitu Bu. Iya. Apakah masih ada hal lain Bu Kiki yang ingin Bu Kiki dapatkan? Ya, saya berharap apa yang menjadi permasalahan saya itu bisa diatasi, dan saya itu takut kalau beliau itu lapor kepala sekolah saya begitu Bu. Oh ya, intinya biar dapat solusi gitu ya Bu Kiki ya. Iya Bu. Ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu terkait asesmen itu tadi Bu. Yaitu tadi terkait dengan pembelajaran menggunakan buku teks, harapan dari Bapak pengawas tadi, saya intinya tidak hanya menggunakan buku teks, tapi bisa menggunakan media-media yang lain begitu. Oh ya. Terus selama ini apa yang Bu Kiki terapkan untuk asesmen di kelasnya Bu Kiki? Ya, selama ini masih sebenarnya banyak Bu, tetap penggunaan buku teks dan penilaian itu tidak hanya di awal atau di tengah, tetapi kita juga menggunakan cara-cara lain untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan juga Ya. penilaian yang lebih mengarah kepada kebutuhan siswa begitu. Iya.
Kemudian untuk hasil penilaiannya selama ini bagaimana Bu Kiki? Alhamdulillah selama ini ya proses Bu, ada yang bagus dan ada yang tidak. Nah, selama ini kita kan, kurikulumnya juga kurikulum yang baru kalau untuk kelas saya. Jadi, proses untuk penilaian selama ini ya masih ya namanya anak, karakternya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, otomatis untuk penilaiannya juga berbeda-beda begitu, Bu. Oh iya. Lalu bagaimana tanggapan, kepala sekolah atau pengawas Bu Kiki? Apa yang sudah Bu Kiki lakukan tadi? Ya tanggapannya itu yang seperti saya sampaikan tadi, ya saya tidak mau, menjadi miskomunikasi bahwasanya buku teks, pengajaran yang saya sampaikan itu hanya sebagai referensi saja, tetapi saya insya Allah nanti akan bertemu dengan beliau, dengan Bapak pengawas dan juga Ibu kepala sekolah akan saya sampaikan terkait dengan apa yang sebenarnya saya lakukan di kelas. Oh iya. Oh jadi gitu Bu Kiki masalahnya. Eee, terus terkait buku teks yang Bu Kiki sampaikan tadi, itu alasannya apa Bu Kiki kok menggunakan buku teks tersebut Bu Kiki? Itu sebenarnya hanya sebagai referensi, Bu. Referensi saja. Sebenarnya untuk kegiatan pembelajaran di dalam itu tidak seperti itu, tetapi mungkin pas waktu beliau mensupervisi saya kemarin itu, kebetulan pas itu yang salah satunya begitu. Karena beliau berharap bahwa kita itu harus menggunakan berbagai macam referensi begitu. Nggih nggih nggih. Sebenarnya sudah bagus Bu Kiki. Soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Ya, alhamdulillah sebenarnya sudah mencapai target yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, Bu. Oh, iya iya iya. Eee, itulah Bu sebenarnya untuk pentingnya buku teks. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Jadi, setelah Ibu cerita sekarang bagaimana perasaannya? Setelah Ibu cerita masalah tadi bagaimana Alham perasaannya Bu Kiki? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu, karena apa yang menjadi unek-unek saya bisa tersampaikan, bisa merasa bahwa saya itu sebenarnya tidak hanya memakai buku teks saja, itu saya merasa sangat lega sekali karena saya sudah bercerita seperti ini kepada ibu. Lalu kira-kira, ada yang mungkin, Ibu Kiki rasakan apa masih resah Bu? Adakah masih keresahan Bu? Alhamdulillah setelah saya bercerita ini, saya sangat berterima kasih Ibu mau mendengarkan saya. Saya sangat, berterima kasih akhirnya unek-unek saya bisa bisa tersampaikan dan insya Allah nanti akan saya lebih berkomunikasi dengan kepala sekolah saya dan juga Bapak pengawas, Bu. Ya, baik Bu Kiki. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, yang membuat Bu Kiki merasa tidak nyaman yaitu supervisi tadi ya Bu ya, menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ketika pengawas memperingati Ibu memberikan argumen dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk masalah Bu Kiki ini bisa merefleksi, mempersiapkan diri, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan, Bu Kiki bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Untuk rencana selanjutnya Bu Kiki apa nggih Bu Kiki nggih, yang Bu Kiki lakukan? Ya itu tadi, Bu, saya ingin menghadap kepada kepala sekolah dan juga Bapak pengawas terkait apa pembelajaran yang saya sampaikan, itu tidak hanya, Butek itu sebagai salah satunya biar tidak terjadi miskomunikasi, biar tidak terjadi permasalahan begitu, Bu. Iya ya, bagus Bu. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu Kiki. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain Bu Kiki yang akan dilakukan Bu Kiki selain itu? Rencana selain itu Bu Kiki? Insya
Insya Allah saya juga akan apa ya, berkolaborasi dengan teman-teman, memberikan informasi terkait dengan, eee, dari apa yang disampaikan Bapak pengawas tadi, Bu, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama memahami terkait dengan pembelajaran di kelas, begitu. Ya, alhamdulillah, penyelesaiannya Bu Kiki, rencana Bu Kiki itu sudah sangat bagus, saya setuju dengan ide tersebut Bu Kiki. Terima kasih ya Bu Ari, sudah mendengarkan saya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur akhirnya Bu Kiki, sudah merasa lega, sudah, apa ya, memiliki rencana yang sangat baik dan matang. Kemudian untuk waktunya kapan kira-kira Bu Kiki? Waktu untuk menjelaskan kepada kepala sekolah ya, Bu? Iya, nggih. Oh, Bu Kiki? Apakah ada Iya, batasan waktu waktu? Apakah ada deadline waktunya? tidak, Bu. Kalau misalkan nanti ada kesempatan, saya akan matur begitu. Ya, berarti segera nggih? Ya, baik. Iya, Bu. Kemudian nggih, untuk komitmen, komitmennya Bu Kiki apa? Komitmen saya itu tadi, Bu, saya akan memperbaiki pembelajaran saya, akan memperbaiki sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak pengawas, agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik dan juga bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu. Baik, subhanallah luar biasa komitmen yang Ibu jelaskan. Mungkin ada perlu dukungan dari pihak lain Bu Kiki? Iya, Bu, saya juga perlu dukungan dari, rekan dan juga teman-teman yang berada di satu lembaga, begitu. Baik, Bu Kiki, ide Bu Kiki sangat bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang. Seperti itu Bu Kiki. Iya, Bu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih mendengar cerita saya. Ya, sama-sama Bu Kiki. Mungkin kalau tidak ada hal lain lagi, bisa dilanjutkan untuk kegiatan Bu Kiki. Yang jelas saya mensupport, mudah-mudahan intinya apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi apa ya, unek-unek Bu Kiki dan apa yang menjadi rencana Bu Kiki akan segera terlaksana dan kita sebagai pendidik akan menjadi pendidik yang maksimal untuk para anak didik kita. Seperti itu Bu Kiki, monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Ari. Oke, sama-sama. Bu Kiki, silakan untuk melanjutkan mungkin ada kegiatan di sekolah. Terima kasih Bu Kiki atas Terima kasih, waktunya. Sehat selalu Bu Kami. Kiki. Amin. Oke, silakan Bu Kiki. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ari? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Kiki. Kayaknya Bu Ari capek sekali ya hari ini, kelihatan loh wajahnya. Capek sekali, Iya, ada apa hari tuh ini Bu? betul Masalah? sekali Bu Kiki. Iya, yang jelas yang pertama banyak kegiatan, tapi yang namanya kita sebagai pendidik ya tetap memikirkan Bu yang ada di sekolah, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Seperti itu Bu. Jadi ini agak ada sedikit masalah Bu.
Kalau boleh tahu, apa Bu Ari masalahnya? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Ya, baik Bu Kiki, terima kasih. Mungkin sudah mengganggu Bu Kiki. Jadi seperti ini Bu Kiki, saya beberapa tahun yang lalu kan jadi guru itu di SMA Bu Kiki. Terus kemudian saya mutasi itu ke jenjang SD. Ini loh Bu Kiki, saya kok begitu sangat shock ya di anak usia kelas atas, artinya kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu masih banyak yang belum bisa membaca begitu. Oh, begitu ya, Bu. Eh, itu apa tantangannya Bu Ari ketika ada masalah seperti itu, Bu? Iya, Bu. Tantangannya banyak sekali, Bu. Jadi saya jelas kesulitan pada saat menyampaikan materi, pada saat saya suruh membaca, pada saat saya menampilkan materi PowerPoint itu salah satu saya suruh baca ada yang sama sekali tidak bisa membaca, Bu. Jadi saya kesulitan pada saat Dari penyampaian materi. dari tantangan itu tadi, mungkin ada harapannya Bu Ari terkait dengan permasalahan. Iya, Mungkin apa harapan Bu saya, harapannya panjenengan? iya Bu, harapan saya yang jelas saya tertantang ingin apa ya mengadakan seperti jam tambahan untuk belajar membaca, Bu. Harapan saya anak-anak setelah ada kegiatan tambahan membaca bisa lebih baik lagi mengenal huruf dan bisa membaca lancar. Seperti itu, Bu Kiki. Menurut Bu Ari, apa yang panjenengan lakukan itu masih kurang apa sudah merasa bahwa apa yang panjenengan lakukan itu sudah baik atau masih kurang, Bu? Menurut Sepertinya masih panjenengan. kurang. Iya, sepertinya masih kurang Bu Kiki. Soalnya beberapa kali dicoba itu masih ada aja yang belum bisa membaca Bu Kiki. Jadi masih sangat perlu untuk apa ya namanya? Mungkin solusi-solusi agar murid kita apa ya lancar membaca seperti itu Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Apakah Bu Kiki mendengar saya? Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Bu Kiki. Bu Kiki, apakah Bu Kiki mendengar saya? Halo Bu Kiki, apakah mendengar saya Bu Kiki? Oh iya, nampaknya Bu Kiki terpental. Bu Kiki, Ya, apakah mendengar halo. saya? Ya, Bu. Oke, Bu. Maaf ini tadi ada Oh jaringannya iya, lagi. Nggih. Bagaimana Bu hal nggih. berbeda apa yang panjenengan lakukan tadi, Bu? Mungkin ada Iya. hal yang berbeda yang panjenengan lakukan selain panjenengan mengajari membaca, menulis seperti yang panjenengan katakan tadi, Bu? Iya, Bu Kiki, ada jam tambahan untuk mempelajari anak-anak ini membaca. Ini ada hal lain, Bu Kiki, saya curhat ke wali kelas dan kepala sekolah, intinya ingin berkolaborasi dengan wali murid juga, Bu Kiki. Oh, gitu. Apakah panjenengan juga menemui pimpinan
panjenengan untuk menyelesaikan masalah panjenengan ini, Bu? Iya, Bu Kiki. Yang jelas yang pertama saya maturnya ke wali kelas. Kemudian saya juga ke kepala sekolah, Ibu. Intinya miris, Bu. Kasihan kalau anak-anak apalagi udah kelas atas, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 masih ada yang belum bisa membaca. Saya sudah lapor dan saya sudah matur juga, Bu Kiki. Oke. Kemudian apa yang mungkin apa ya, Bu, yang panjenengan libatkan di sekolah panjenengan siapa saja, Bu, untuk mengatasi masalah Ya, panjenengan ini? baik, Bu Kiki. Yang pertama, yang saya melibatkan wali kelas. Kemudian saya juga melibatkan pimpinan yaitu kepala sekolah. Dan yang terakhir saya juga apa ya Bu ya menyampaikannya kepada orang tua. Jadi meskipun saya guru PJOK, Bu Kiki, saya tidak hanya matur ke wali kelas dan kepala sekolah. Kebetulan saya juga apa ya menyampaikan ke wali murid juga seperti itu, Bu Kiki. Apa yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan yang panjenengan lakukan, Bu? Untuk indikator keberhasilannya yaitu anak-anak yang awalnya tidak tahu huruf, Bu Gigi, sama sekali. Katakan mengeja, bu, di itu sama sekali tidak bisa. Setelah kami mengadakan yang satu tambahan jam belajar, kemudian kita kolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah dan wali kelas tadi, alhamdulillah paling tidak ada atau tahu huruf. Tapi kalau untuk membaca kalimat belum ada. Jadi untuk keberhasilannya masih sangat kecil sekali. Seperti itu, Bu Gigi. Untuk melakukan itu mulainya kapan, Bu? Ya, setelah saya mutasi, kemudian saya menjumpai bahwa ada siswa yang tidak bisa membaca, itu saya spontanitas langsung menyampaikan kepada wali kelas, kemudian kepala sekolah. Nah, untuk wali murid, Bu Kiki, mohon maaf, ini belum bisa semua, saya bisa menyampaikan, jadi secepatnya akan saya sampaikan kepada pihak wali murid bagi putra-putranya atau anak-anaknya yang belum bisa membaca. Jadi secepatnya, Bu Kiki. Apakah ada strategi khusus, Bu, selain itu? Strategi khususnya yang jelas setelah kolaborasi dengan wali murid nanti kita matur bilang ke wali murid bahwa kalau bisa anaknya juga disuruh les atau privat seperti itu. Jadi untuk jam di sekolah kan tidak banyak, Bu Kiki. Di rumah mungkin orang tua juga bekerja, juga repot. Jadi mungkin untuk strategi khususnya yaitu dengan menitipkan anak itu ke les atau ke privat gitu begitu. Baik, Bu Ari sangat luar biasa sudah memberikan banyak strategi, kemudian sudah punya banyak sekali planning untuk kegiatan biar anak itu bisa membaca, sangat luar biasa, Bu Ari. Terus kemudian komitmennya Bu Ari itu apa, Bu? Baik, Bu Kiki, untuk komitmen saya yang pertama, komitmen saya yang pertama, saya akan tetap semangat mendidik murid, apalagi murid yang belum bisa membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkomitmen setiap sebelum masuk pembelajaran atau memulai pembelajaran akan saya ajari untuk membaca. Dan setelah setelah selesai pelajaran, Bu, sebelum jam pulang akan saya ada kasih tambahan membaca. Meskipun itu anaknya agak sedikit sulit, jadi ini motivasi saya akan tetap berjuang demi anak didik kita. Seperti itu, Bu Kiki. Terus Halo, kemudian Bu siapa Kiki. saja, Bu, yang bisa Baik, Bu Kiki, putus-putus. Ya, Bu bantu Kiki. panjenengan dalam Ya, yang jelas saya butuh bantuan, saya butuh dukungan. Yang pertama dari pihak Halo, wali Bu Ari. kelas. Halo, Bu Ari. Ya, Ya. sudah, ya, saya mendengarnya begitu. Halo, Bu. Ya, halo. Oke. Siapa
Halo, ya. Jadi, ya. Yang pertama, saya sangat membutuhkan bantuan atau dukungan wali kelas, itu yang pertama karena saya sebagai guru PJOK. Kemudian saya butuh bantuan sekali dari pihak kepala sekolah. Kemudian saya juga sangat memerlukan bantuan dari pihak orang tua peserta didik tersebut. Bisa mendengar saya, Bu Kiki? Halo? Bu Kiki? Halo, Bu Kiki? Bu Kiki? Jangan butuh meja pinten nih. Ya, halo Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Terima kasih waktunya hari ini Bu Kiki telah mendengar dan menerima saya. Sehat selalu Bu Kiki. Bu Ari. Halo Bu. Halo Bu Ari. Halo. Halo, halo, nggih Bu. Sudah Bu Ari disuruh dengar kembali saya? Bu. Halo, halo. Halo. Halo Bu Kiki. Bu Ari bisa mendengar Bu saya? Kiki bisa. Ini waktunya habis, sudah disuruh kembali ke main room Bu. Halo. Halo, iya, halo, halo. Halo Bu Ari, bisa mendengar saya? Saya mendengar Bu Kiki, saya mendengar Bu Kiki. Saya tidak bisa mendengar Bu Ari soalnya. Halo Bu Kiki, saya mendengar Bu Kiki jelas loh. Halo Bu. Disuruh kembali ke main room Bu, sudah habis waktunya. Oh, iya, ya. Iya, Bu. Bu Kiki mendengar saya, sudah bisa? Sudah barusan, tapi ini tadi sudah penuh Bu, jenengan sudah sampai tanggung jawab itu tadi pertanyaan saya begitu. Iya, ya udah, nggih. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami. Bisa kembali ke main room. Oke.
penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kontraknya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan